Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan baik ya, dan tetap sehat. Dan kalian harus tetap rajin menjaga kesehatan kita semua ya. Baik, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita awali dulu dengan doa pagi bersama. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, dan jauhilah kami dari segala yang tidak baik, sehingga kami dapat tetap ikut dan beriman kepadamu. Bantulah dan sembuhkanlah rekan-rekan kami yang sakit, dan semoga Engkau pun dapat membahagiakan mereka, membahagiakan kami keluarga, sehingga kami semua dapat tetap beriman kepadamu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, marilah kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, dari membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan, menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa padanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang dalam kuburan akan dengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku ini adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, sekarang kita dengarkan renungan anak yang dikasih Tuhan. Pada suatu hari yang panas terik, orang-orang yang sedang mengantri di suatu toko es krim untuk membeli es krim, dalam antrean itu berdiri pula seorang gadis kecil yang menggenggam uang recehan rat-rat. Rupanya ia ingin membeli es krim juga. Seorang pelayan toko yang melihat gadis kecil itu ada antrian,
Kemudian dengan kasar menyuruh gadis itu keluar dan menunjukkan sebuah pengumuman yang ditempel pada kaca jendela toko itu. Gadis kecil itu membaca pengumuman yang ditulis di situ, dilarang bertelanjang kaki. Gadis kecil itu memang tidak memakai alas kaki. Air mata mulai bercucuran di pipi gadis miskin tersebut dan ia beranjak pergi. Seorang bapak yang kebetulan memperhatikan gadis kecil itu kemudian memanggilnya. Mereka berdua duduk di pinggir jalan dan bapak tersebut berkata dengan lembut, "Ukuran sepatuku memang terlalu besar untukmu, tapi engkau dapat meminjamnya sebentar untuk masuk ke toko es itu dan membeli es krim kesukaanmu." Kemudian bapak yang baik hati itu membuka sepatunya, mengangkat gadis kecil itu dan memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Dengan wajah berseri-seri, gadis kecil itu memasuki lagi toko es krim itu dengan sepatu yang terseret-seret di kakinya untuk membeli es krim kesukaannya. Bapak itu adalah seorang yang berbadan besar, kaki besar dan bersepatu besar. Tetapi lebih dari itu, ia memiliki hati yang besar, hati yang penuh belas kasih. Yesus mengatakan bahwa ia dan Bapa masih bekerja sampai saat ini. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk menyebarkan kebaikan ke dalam hati manusia, agar manusia pun memiliki hati seperti Bapa yang penuh belas kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah di hati kita juga dipenuhi belas kasih untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan? Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, sekarang kita jawab dalam hati kita pertanyaan refleksi. Pernahkah aku menolong teman yang kesulitan dalam belajar? Silakan kalian jawab dalam hati masing-masing. Baik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan hatiku seperti hatimu, hati yang penuh belas kasih untuk tetap menolong dan siap menolong siapapun yang membutuhkan pertolonganku. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang marilah kita berdiri. Kita siap untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.